Nah, buah apa adik-adik? Tahu nggak? Apa ya? Buah apa ya? Ya, pinter sekali kalian. Buah apel, ya. Buah apel. Siapa yang suka buah apel? Kak Yuliana suka. Ya, jadi adik-adik, intinya kalian harus menyukai banyak buah-buahan supaya vitamin yang kita dapat bermacam-macam. Ada vitamin A, B, C, D gitu ya. Nah, oke deh kalau gitu main tebak-tebakan buah-buahnya udah dulu ya. Karena kita mau ibadah. Aduh gak sabar. Ayo kita siap-siap, kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk bersuka cita di dalam Tuhan pokoknya gitu ya. Hari ini hari yang menyenangkan banget saat kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Semangat semuanya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kembali saat sore hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kesukaan yang luar biasa untuk kami Tuhan. Saat kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami, memberkati, menuntun kami semuanya. Mari Roh Kudus, Kau ajari kami untuk kami boleh mengerti akan setiap perkataan Tuhan yang akan disampaikan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, setiap berkat Tuhan, setiap perlindungan Tuhan, setiap sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik buat kami. Sebentar kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami siap Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Semua anak-anak yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik semuanya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang sudah siap, ayo kita semuanya bangkit berdiri sama-sama ya kan. Walaupun sekarang ini Surabaya lagi panas-panasnya, tapi udara panas ini tidak akan menghalangi semangat kita untuk memuji Tuhan kita. Amin. Ayo kita puji Tuhan kita bersama-sama. Kita mau gerak sama-sama ya. Jika samudra pun menjadi tinta,
kita selalu sayang sama kita, amin. Kemanapun kita pergi Tuhan selalu menyertai kita. Jadi kita gak boleh jauh-jauh sama Tuhan, kita gak boleh tinggalin Tuhan. Oke adik-adik semuanya? God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He works me. He loves me. Kita mau katakan God made me. Dia yang sudah menciptakan kita dan Dia mengasihi kita, amin. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He works me. Yes, He loves me. When I look up, 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 it's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word for Him, He works me. Yes, He loves me. Yes, He loves me. Yes, He loves me. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sama-sama ya. Kita menyanyikan satu buah lagu ini. Kita menyanyikan dari hati kita. Kita menyanyikan dengan segenap hati kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa
Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan kami biji matamu Tuhan, jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari saya kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Kau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan telinga kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya? Kak Bunga yakin semuanya sehat-sehat, semuanya tetap bersuka cita dan selalu semangat di dalam Tuhan ya. Hari-hari ini Kak Bunga tahu sudah ada beberapa anak-anak yang sudah mulai sekolah secara tatap muka ya. Nah, senang nggak ya kalau tatap muka ketemu dengan teman-teman? Wah, senang sekali ya. Ada yang bilang senang Kak gitu ya. Tapi ada juga yang bilang saya belum Kak karena saya masih online ya. Nah, berdoa terus ya supaya kota kita Surabaya suasananya, situasinya semakin hari semakin baik. Dan kalian semuanya udah bisa masuk sekolah kembali ya. Anaknya Kak Bunga yang besar udah mulai sekali masuk kemarin ya, hari apa itu, hari Kamis ya. Dan ketika pulang Kak Bunga sempat tanya gimana rasanya PTM karena selama sudah hampir 2 tahun di rumah terus. Satu kata dia hanya bilang menyenangkan katanya gitu ya. Menyenangkan, wah ternyata memang kalau sekolah dari rumah dengan sekolah di tempat sekolah itu berbeda ya. Meskipun yang ikut hanya 6 anak, tapi dia udah merasa senang loh ya. Dia udah merasa senang, kenapa? Karena seperti sekolah katanya gitu ya. Nah, Kak Bunga berharap kita semua yang ada di rumah, dimanapun berada, sekolahnya harus tetap semangat, tidak boleh kendor dan tidak boleh malas ya. Kenapa? Karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus tetap menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mau sekolah dengan benar karena aku mau menyukakan hatinya siapa? Hati orang tua tentunya ya, hatinya papa mama, terlebih hatinya Tuhan ya. Nah, malam hari ini Kak Bunga juga jarang-jarang ya ketemu dengan kalian. Kak Bunga pingin nih ketemu lagi. Kita bisa ketemu di gereja, bisa
saling menyapa gitu ya. Enggak seperti lewat sekarang ini, kita menyapanya lewat media sosial gini ya, lewat YouTube, lewat ya dibatasi lewat kamera, halo gitu ya. Tapi Kak Bunga rindu satu hari kita bisa kumpul lagi sama-sama, kita bisa bertegur sapa lagi, halo gitu ya. Meskipun dengan masker, tapi tetap sehat, tetap semangat dan bisa kumpul kembali. Siapa yang mau kumpul kembali? Wah, semuanya pasti mau ya. Kak Bunga udah rindu, udah kangen ketemu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Kalau jumpa Kak Bunga pasti akan kaget karena lihat, wow, badannya sekarang udah tambah big-big gitu ya. Wah, si Patrick sekarang udah tambah gemuk ya, udah tambah segar gitu ya. Wah, si siapa lagi? Si Maggie sekarang juga sudah tambah tinggi. Wah, si siapa lagi ya? Wah, pokoknya semuanya nih ya. Si Gabriel, si Hendy, wah semuanya udah berubah semuanya ya. Nah, satu hari kita yakin kita sama-sama terus berdoa ya supaya kita bisa ketemu kembali. Oke? Nah sekarang tema firman Tuhannya malam hari ini adalah buah yang dirasakan ya. Nah, siapa tadi kalau tadi Kak Yuliana udah memberikan tebak-tebakan tentang buah-buahan. Nah, ada yang bilang saya suka jeruk, saya suka apel, saya suka ini dan itu ya toh. Kalau Kak Bunga juga suka buah-buahan ya. Ada juga buah yang hijau ya, hijau rasanya juga manis kalau dia matang gitu ya. Dan kalau dikupas warnanya orange gitu, buah apa itu? Nah, buah mangga ya, mango ya, buah mangga ya. Nah, itu pun juga enak rasanya ya. Nah, coba kita buka dalam Yohanes 15 ayat pertama. Yohanes 15 ayat yang pertama dan sampai ke 8 ya. Kak Bunga bacanya 1 sampai 2 saja ya. Oke, semuanya bisa baca ya di rumah, di HP-nya atau di iPad-nya atau dimanapun atau punya Alkitab seperti ini yang punya Kak Bunga ya toh. Nah, bisa dibuka ya. Kita baca sama-sama ya tentang pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin ya. Oh, ayat yang ketiga juga bisa ini. Kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini ada gambar, sebuah gambar. Tolong Kak. Ada gambar. Nah, ini adalah gambar apa? Betul, ini adalah gambar pohon dan pohonnya ini banyak ya buahnya. Siapa yang di rumah punya pohon seperti ini? Jadi pohonnya itu banyak buahnya. Buahnya enggak sedikit, buahnya banyak loh ini. Nah, kira-kira kalau kita punya pohon yang berbuah banyak, seneng apa enggak? Wah, pasti seneng ya toh. Senang sekali, buahnya besar-besar, terus kemudian apalagi kalau udah musim panen ya, kita bisa petik buahnya, kita bisa kupas dan kita bisa rasakan. Wow, enak sekali ya. Udah manis rasanya. Kelihatannya ini pohon apel mungkin ya. Tadi yang sudah ditebak sama Kak Yuliana, ini pohon apel ya. Ini pohonnya Kak ya. Ini pohon apel ya. Nah, kalau kita punya pohon seperti ini, kita pasti senang ya. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan bilang bahwa akulah pokok anggur yang benar ya. Dan Bapakulah pengusahanya. Dan kita ini apanya? Kita ini ranting-rantingnya ya. Ada kan lagu yang pernah diajarkan oleh kakak-kakak di sini. Yesus pokok kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Ya. Nah, Tuhan ini sebenarnya adalah pokok. Dia bisa diibaratkan adalah pohonnya ya, yang pohon besarnya itu, yang gede itu ya, bagian tengahnya yang besar itu kalau kalian lihat di gambar ya toh. Dan kita ini adalah carangnya itu berarti ranting-rantingnya. Nah, ranting ini bisa hidup,
bisa bertumbuh mengeluarkan daun dan akhirnya berbuah. Dari mana? Karena dia mendapat makanan juga karena dari pokoknya. Betul ya? Anak-anak yang SD kelas 4, kelas 5 yang sudah belajar tentang tanaman dan buah-buahan ini ya. Nah pasti ngerti dari mana? Karena dia mendapatkan makanan dari pokoknya. Nah tapi kalau rantingnya ini terlepas, jatuh gitu ya, atau dipatahkan, ya toh dipatahkan secara sengaja oleh manusia, ya toh dipatahkan dan kita biarkan dia di bawah, tidak diapa-apakan, kira-kira yang terjadi apa rantingnya? Suatu ketika ranting itu akan kering dan kalau kering kira-kira berguna enggak ya? Tidak. Ya, nah makanya firman Tuhan bilang tadi setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah kalau rantingnya tidak bisa berbuah itu dipotong sama Tuhan. Tapi setiap ranting yang berbuah itu dibersihkan supaya apa tujuannya lebih banyak berbuah. Ya, jadi ada ranting yang tidak berbuah kering pasti dipotong, ya toh. Tapi kalau dia berbuah, dia dibersihkan terus. Nah, kalian ini kalau dibersihkan dengan apa ya rohani kita? Tentunya dengan firman Tuhan yang kalian baca tiap pagi, ya. Nah, hari ini Kak Bunga nih bawa nih rantingnya. Tadi sebenarnya ranting Kak Bunga bawa dari rumah nggak kayak gini ya. Ini tadi harusnya itu tegak gitu ya. Tapi kemungkinan karena ranting ini udah terlalu kering ya. Karena terlalu kering, jadinya dia sudah nggak punya tenaga lagi ya. Dia mudah sekali untuk dipatahkan. Nah ya toh mudah sekali karena apa? Dia ini sudah enggak lengket atau melekat atau menempel pada pokok, pada pohonnya. Jadi dia nggak dapat makanan. Lama-lama dia menjadi kering. Dan akhirnya apa yang Kak Bunga lakukan? Ya udah nggak ada gunanya, satu hari ya tak buang, terus kemudian diapakan? Dibakar ya toh supaya habis. Nah, sebagai anak Tuhan, Tuhan tuh ingin kita ini sebagai ranting, kita harus tetap menempel pada pokoknya, pada pohonnya ya. Di ayat yang kedua itu sudah dibuka ya ada ranting. Di ayat yang kedua dikatakan setiap ranting yang berbuah dia dibersihkan supaya lebih banyak berbuah ya. Nah, kadang-kadang kita ini ranting, kita udah dengar firman Tuhan tiap Jumat. Tiap Jumat 2 minggu sekali ya kan. Nah kita berdoa terus supaya enggak cuma tiap 2 minggu. Tapi ada satu hari Tuhan izinkan kita semua bisa berkumpul dengan firman Tuhan kembali dan lebih rutin ya. Nah kemudian kakak-kakak di sini juga mengajarkan kalian baca firman ya anak-anak tiap hari. Kenapa? Dengan tujuan supaya apa? Tiap hari hidup kita, rohani kita dibersihkan sama Tuhan. Ya, kalau makan satu hari berapa kali? 3 kali, bahkan ada yang 4, ada yang 5. Ya, toh? Ya tapi jangan banter-banter ya, ada yang 4, ada yang 5. Tapi secara normal ya toh kalau sudah Kak Bunga gini, udah besar, makan cukup 3 kali. Bahkan kadang-kadang mungkin udah masih terasa kenyang, ya 2 kali aja udah cukup ya. Tapi yang penting dengan kita makan, tubuh kita menjadi apa? Sehat dan kuat, tidak sampai sakit. Nah itu tujuannya. Sama dengan roh kita yang di dalam ya toh. Nah kalian ini terus dibersihkan dengan apa? Dengan firman Tuhan yang kalian baca tiap hari. Jadi jangan sampai terus kemudian kalau kakak-kakak menyarankan baca firman Tuhan, di grup juga gitu. Jangan lupa baca firman Tuhan misalnya. Bahkan ada yang lapor, saya sudah baca ayat ini. Saya sudah baca ini. Nah memang kami tidak tahu kalian baca atau tidak. Tetapi Tuhan itu lebih tahu ya. Mungkin ada yang tidak lapor, it's okay nggak apa-apa. Tuhan itu lebih tahu ya. Jadi apa yang kita lakukan buat Tuhan ya. Jangan sampai roh kita menjadi ranting yang kering seperti ini, yang tidak ada gunanya lagi ya. Pertama semangat baca Alkitabnya, tapi karena kondisinya lama-lama bosen Kak. Tiap hari loh mesti baca firman. Nah coba diingat-ingat ya.
Kira-kira kalau makan jasmaninya bosen enggak? Enggak toh. Nah, begitu juga mulai diterapkan dalam pikiran bahwa memiliki ketetapan hati bahwa saya tidak boleh malas untuk memberi makan rohani saya. Itu yang pertama ya. Saya tidak boleh malas memberi makan rohani saya dengan cara baca firman Tuhan banyak-banyak. Satu hari 1 pasal ya. Kalau yang sudah bisa 2 pasal ya. Kak Bunga pun juga begitu. Berketetapan hati 1 hari 5 pasal Tuhan. Dan itu kalau sudah komitmen, kadang itu bisa males loh keluar. Itu wajar, karena apa? Masih hidup dalam kedagingan, kadang-kadang rasa malesnya keluar. Bangun pagi masih ngantuk, matanya belum bisa buka gitu. Tapi harus dipaksakan untuk apa? Baca firman Tuhan ya. Belum 5 enggak boleh berhenti gitu ya. Karena Kak Bunga berketetapan, belum 5 tidak berhenti gitu. Nah demikian juga anak-anak ya, untuk adik-adik yang ada di rumah, mulai sekarang dan sampai selamanya, harus berketetapan hati, baca firman Tuhan ya. Sampai timbul kebiasaan. Kalau gak baca hari ini gak enak. Nah sampai seperti itu ya. Nah anak-anak Kak Bunga juga begitu. Semuanya dikasih tahu bahwa harus rajin baca firman. Sampai 1 hari, anaknya Kak Bunga yang besar nih, yang Joshua ini, dia ini kelupaan karena saking dia itu mungkin malamnya udah tidur kemalaman. Paginya mau sekolah, udah cepet-cepet mau berangkat, dia enggak ada waktu untuk baca firman. Lapor dia ke Kak Bunga, Mami hari ini belum baca firman. Loh ya sudah, gak baca firman lah terus maunya apa gitu. Nanti malam aja deh baca firman. Ya oke, Kak Bunga bilang gitu ya. Yang penting apa? Dia sudah tahu kan bahwa dia bangun yang diingat apa dulu? Firman Tuhannya dulu. Bangun tidur karena udah terbiasa. Pada saat dia belum baca, ada sesuatu itu yang kurang pas gitu ya. Ada sesuatu yang mengganggu dia, ada sesuatu yang mungkin ada yang kurang, apa ini ya. Nah sampai segitu ya, harus bisa sampai segitu. Ya, meskipun tidak lewat buku, lewat HP juga enggak apa-apa. Nah 1 hari, karena sekarang ini kan era anak-anak zaman now ini kan, baca firmannya kan enggak mungkin pakai Alkitab kayak gini lagi ya. Ada yang masih punya Alkitab kayak gini di rumah? Wah hebat ya. Kak Bunga lebih suka nih pakai buku ya toh. Tapi juga Kak Bunga pernah bacanya lewat HP ya. Itu oke enggak apa-apa, mau pakai apapun enggak apa-apa. Yang penting ingat firman Tuhannya ya. Nah 1 hari anaknya Kak Bunga nih yang Kaleb ini HP-nya rusak. Dia enggak bisa baca firman katanya gitu. Karena kebiasaan dia baca firmannya lewat HP. Pada saat HP-nya rusak, dia bingung. Dia cari Kak Bunga, dia bilang, Mami HP-nya rusak, gak bisa baca firman. Loh, kan ada buku, Kak Bunga bilang gitu ya. Ada buku kan, gak enak katanya gitu. Ya udah, Kak Bunga pinjemin HP-nya Kak Bunga akhirnya. Supaya dia tetap baca firman. Tapi intinya adalah begitu dia bangun, yang dicari HP. Buat apa? Buat baca firman ya. Nah, dengan begitu kita ini ranting ya atau diibaratkan ranting, kita ini harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Bangun tidur yang diingat siapa? Tuhan dulu ya. Jangan bangun tidur yang diingat langsung channel YouTube tetet gitu ya. Terus channel YouTube-nya apalagi Minecraft apa segala macam. Waduh, lupa firman-nya ya. Jadi mulai Kak Bunga berharap sudah ada yang melakukan gitu ya. Tapi kalau yang belum, mulai sekarang dan sampai selamanya bangun tidur yang diingat apa? Firman Tuhan dulu ya. Supaya apa? Supaya Tuhan kan bilang, kalau kamu ini mau dibersihkan, kamu akan lebih banyak berbuah ya, lebih banyak berbuah. Ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah jelas sekali loh Tuhan bilang ya toh, kalau ranting tidak mau tinggal di dalam Tuhan, dalam pokoknya tidak akan berbuah. Tidak mungkin loh, beneran tidak mungkin ya. Jadi kalau nggak pernah baca firman, apalagi kondisi seperti ini,
kita udah jarang ketemu di gereja. Kakak-kakak di sini juga tidak bisa memantau 100% apakah kalian sungguh-sungguh di rumah mengikuti ibadah, apakah kalian sungguh-sungguh berdoa dan membaca Alkitab. Saat ini, hari-hari ini adalah ayo kita semuanya punya ketetapan hati dan kesadaran sendiri untuk datang sama Tuhan dengan hati yang rindu. Ya, supaya apa? Supaya kita enggak dibuang, supaya kita enggak kering. Ya, Kak Bunga berdoa semua anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu KRD, semuanya jadi anak-anak yang cinta Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan, kondisi bisa berubah, tetapi cinta kita kepada Tuhan tidak boleh berubah. Amin. Ya. Nah, terus kemudian kalau tadi ranting ya toh, ranting itu enggak bisa berbuah kalau dia tidak menempel pada pohonnya ya toh. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau kita punya pohon, kemudian dia sudah mulai berbuah, ada buahnya mulai muncul ya. Kalau kita terus tinggal dalam Tuhan, kita terus dibersihkan dengan firman. Pernah kan ada kakak-kakak di sini yang pernah memberikan firman Tuhan tentang buah-buah roh, juga pernah memberikan firman Tuhan tentang tanaman juga mungkin ya, sekitar itu ya toh. Nah, setiap pohon yang sudah, setiap ranting yang sudah dibersihkan, tentunya dia akan mulai mengeluarkan daun dan buah. Buah itu tidak langsung buah yang besar, buahnya itu pasti kecil-kecil gitu ya. Kak Bunga di rumah punya pohon mangga. Nah, pohon mangga itu kalau udah mulai keluar bunganya, kemudian mulai keluar buah yang kecil-kecil gitu ya, mungil-mungil segini-segini loh. Nah, hari ini Kak Bunga juga bawa ini satu buah mangga, ini buah yang belum matang. Ini juga masih kecil, terhitung kecil. Kak Bunga enggak metik loh ini. Enggak metik, enggak mungkin karena pohon mangganya itu tinggi. Masa Kak Bunga harus manjat gitu ya, enggak ya. Jadi kok bisa dapet ini Kak Bunga? Karena satu pagi Kak Bunga ini ke belakang, tiba-tiba biasanya angin besar gitu ya, atau enggak tahu kenapa sebabnya, Kak Bunga juga bingung. Kadang-kadang itu tiba-tiba di tanah itu banyak buah-buah mangga-mangga kecil-kecil itu udah jatuh-jatuh di bawah. Kak Bunga lihatnya tuh sedih banget loh. Kenapa Kak kok sedih? Ya iya, seharusnya dia bisa menjadi buah yang nempel, kemudian dia besar. Kalau besar, udah masak, mateng, waktunya dipanen, bisa dinikmati, iya kan? Nah, tapi kalau dia masih kecil-kecil, tiba-tiba dia jatuh dan banyak lagi. Enggak cuma satu, banyak. Nah, ini nasibnya juga sama ternyata ya toh. Tadi pagi kok ya pas ya, jadi Kak Bunga bisa bawa ini ya. Nah, tadi pagi Kak Bunga lihat ternyata ada buah mangga ini jatuh. Setelah tak ambil, loh sebenarnya loh masih bagus. Iya toh, masih bagus loh dia, tapi kecil masihan. Tapi dia udah jatuh. Nah, kalau udah begini apakah bisa dinikmati? Gak bisa. Bisa mungkin kalau yang suka pencit, ya toh, mangga yang asam tapi tidak maksimal. Ya toh, kalau kalian lebih suka yang kecut mungkin bisa dinikmati, tetapi sebenarnya buah ini adalah buah yang belum matang, ya. Bukan buah yang matang, dia masih mentah. Nah, kadang-kadang dalam hidup kerohanian kalian, kerohanian Kak Bunga gitu ya, atau kerohanian setiap anak-anak Tuhan, jangan sampai terjadi yang demikian ya. Kadang-kadang sudah mulai berbuah, hidup kita ini sudah dibersihkan firman, tapi karena pengaruh, ya toh, karena pengaruh entah itu pengaruh yang buruk tentunya ya, bukan pengaruh yang baik. Karena pengaruh yang buruk, entah itu dari teman yang ngajak ngegame, atau pengaruh yang buruk juga dari YouTube gitu ya. Pengaruh yang buruk dari apapun lah yang mungkin menjauhkan kalian dari kalian ini datang sama Tuhan. Nah, itu harus kalian hindari ya. Jadi pada saat mungkin jadwal ibadah sore-sore gini, ternyata ada WA masuk. Kalau yang masih kecil-kecil, anak sekolah minggu yang kecil mungkin tidak terlalu terpengaruh karena mamanya yang biasanya menghandle ya. Tapi untuk yang sudah mulai kelas 4 SD ke atas, mereka udah mulai punya keinginan sendiri gitu ya dan gampang terpengaruh.
Jika mungkin ada WA masuk, sekarang anak-anak kan punya WA semua nih ya. Apalagi sekolahnya lewat online, dikasih orang tua nomor satu-satu, diberikan kuota sendiri-sendiri. Terus dipasang aplikasi WhatsApp, dipasang aplikasi sembarang. Terus kemudian aplikasi game banyak-banyaknya gitu ya. Nah pada saat ibadah, jam ibadah dimulai, kemudian saya lagi ngegame. Masih asik mainannya, gamenya lagi seru-serunya. Akhirnya nggak bisa nahan, ya toh. Pertama mungkin kalau orang tuanya tahu diteriakin, ibadah gitu ya. Ayo berhenti, berhenti. Akhirnya berhenti, ya toh. Tapi kalau pas orang tuanya juga repot, tak bisa ngawasin, ya toh. Ayo jadi anak-anak yang bisa mandiri, ya. Mulai jam ibadah diingat sendiri, gitu ya. Supaya Tuhan tuh senang, Tuhan itu bangga dengan kalian, ya toh. Nah, pada saat kalian terpengaruh, pertama sebentar 5 menit aja, lebih 5 menit lah ibadahnya telat-telat, enggak apa-apa. Nanti akan menjadi kebiasaan yang katanya enggak apa-apa, akhirnya jadi terbiasa. Akhirnya lewat setengah jam, wis enggak usah puji-pujian, enggak apa-apa lah. Nanti firman Tuhannya aja, puji-pujian nanti saya bisa nyanyi sendiri. Nah, lama-lama gimana? Lama-lama lupa sudah, ya kan? Karena apa? Udah terbiasa dan dilakukan terus-menerus. Nah itu namanya apa? Terpengaruh, ya toh. Belum lagi misalnya punya temennya ini mungkin suka ngomong yang gak bagus misalnya gitu kan. Nah kadang-kadang kita mesti sebagai anak-anak Tuhan yang harus dibersihkan tiap pagi sudah baca firman. Nah pada saat siang hari kita punya teman, kadang-kadang teman kita bervariasi ya. Ada yang temannya itu kadang-kadang bicaranya baik, tapi juga kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin tidak sengaja berbicara sesuatu yang kotor atau sesuatu yang gak bagus gitu ya. Nah jangan sampai kalian meniru apa yang mereka katakan. Bahkan dari YouTube pun itu kadang-kadang itu ada bicara-bicaranya yang jorok. Loh, Kak Bunga kok tahu? Ya tahu, karena kadang-kadang Kak Bunga juga dengar YouTube yang ditonton oleh anaknya Kak Bunga. Ini kadang-kadang ada yang seperti umpatan gitu, kata-kata yang terceplos ya, terdengar gitu ya. Langsung kokonya bilang, Ming gitu. Dengerin apa itu gitu. Nah Kak Bunga kadang-kadang ini listeningnya tentang bahasa Inggris kurang bagus. Kokonya nih yang kadang-kadang dia langsung spontan, langsung noleh, langsung Ming dengerin apa itu gitu ya. Atau Kalebnya juga begitu. Pada saat kokonya mungkin pada saat tontonan terus tiba-tiba ceplos ada sesuatu kata-kata yang gak bener. Kalebnya juga bilang gitu. Koko dengerin apa katanya gitu ya. Nah kadang-kadang kalau kita tidak bisa menfilter, menyaring sendiri, itu nanti bisa terpengaruh. Terpengaruh hal-hal yang buruk. Dan itu secara tidak kita sadari. Rohani kita itu semakin hari yang kita beri makan hal-hal yang seperti itu. Seperti itu. Hal yang gak baik masuk dari segi omongan. Terus kemudian mulai terpengaruh. YouTubean, nge-game ya toh, dan sebagainya. Akhirnya timbul rasa malas. Sudah aku mulai males ini rasanya untuk ibadah. Kak Bunga dan kakak-kakak di sini berharap kalian enggak males ya. Dan jumlahnya yang ikut, Kak Bunga berdoa supaya semakin hari malah semakin banyak. Ya, bukan semakin hari yang ikut ibadah sedih loh kakak-kakak di sini, apalagi Tuhan, kakaknya aja sedih, apalagi Tuhan yang di surga. Tuhan lihat, loh lah kok anakku ini dulu rajin loh waktu tatap muka, oh kok tatap muka seperti sekolah ya, maksudnya sewaktu datang ke gereja ya toh, waktu kumpul di gereja dia rajin, selalu kelihatan, sekarang lewat online kok enggak pernah ibadah. Tuhan sedih sekali. Jangan sampai membuat hati Tuhan sedih ya. Kak Bunga berharap kalian yang di rumah tetap semangat ya. Ibadahnya tetap semangat. Yang mulai agak kendor, iya Kak aku mulai kendor, aku males ibadah ya wis gitu-gitu tok. Paling habis nyanyi, terus firman Tuhan, terus kegiatan selesai. Pokoknya kan absen Kak Bunga. Aku setor tugas, selesai. Nanti Desember Natal dapat hadiah.
Tapi Tuhan lebih tahu kita semua ya. Tuhan itu lebih ngerti loh. Kalian melakukan itu berarti rutinitas dan Tuhan sebenarnya sedih. Jangan biarkan hati Tuhan sedih ya. Kita harus membuat hati Tuhan senang. Iya, aku harus semangat nih, semangat. Kalau ada rasa malas mulai datang dibuang jauh-jauh ya. Dalam nama Yesus, rasa malas aku buang. Seperti khotbahnya Kak Bella, ya toh, kalian disuruh buat video, semua hal-hal yang jelek itu harus dibuang. Nah, itu sudah kalian lakukan, itu sebenarnya kalian harusnya sudah lepas, ya toh. Nah, jangan sampai itu timbul lagi, ya. Buang semuanya yang bukan dari Tuhan, itu harus kita buang. Supaya kita enggak seperti ini. Seharusnya hati kita, rohani kita udah tumbuh buah. Karena firman yang kita terima tiap minggu, tiap 2 minggu, ya toh. Bahkan ada yang tiap minggu, Kak Bunga tahu. Ada yang tiap minggu tetap ibadah dengan channel yang lain mungkin gitu ya. Nah, buah-buahnya udah mulai kelihatan loh. Jangan sampai karena ini kena angin, kalau ini pohon ini kena angin akhirnya dia jatuh. Nah, jangan sampai juga rohani kita terkena pengaruh dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Kita wes bilang enggak Tuhan-Tuhanan, jangan ya. Ya, Kak Bunga berharap dan berdoa kalian semuanya tetap semangat dan tetap setia di dalam Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga, tadi ranting yang jatuh. Kemudian yang kedua, buahnya udah mulai tumbuh tapi jatuh. Menjauh, dia enggak tinggal lagi dalam pokok anggur karena dia sudah jatuh. Dia enggak mendapat makanan lagi dari pohonnya. Akhirnya buah ini pun akan lama-lama kering ya toh dan mati ya. Kemudian yang ketiga, buahnya itu sebenarnya udah besar ya toh. Pohon mangga itu kalau misalnya buahnya udah besar, kelihatannya tuh enak gitu ya. Nah, satu ketika di rumahnya Kak Bunga ini waktunya panen gitu ya. Panen, keluarin pohon mangga, dipanen gitu, dipetiin yang besar-besar. Nah, tapi ternyata kalian tahu nggak sih anak-anak bahwa pada saat Kak Bunga itu ambil satu buah yang besar, ternyata buah yang besar ini di dalamnya ada ulatnya. Loh kok bisa ya? Nah ini Kak Bunga juga nggak tahu kok bisa. Padahal dia sudah matang loh. Kadang-kadang ada yang sudah matang tapi ada ulatnya di dalamnya. Nah ini ada gambarnya ya. Kak Bunga tidak pilihkan gambar yang terlalu mengerikan ya toh. Nanti kalian yang biasanya suka mangga jadi nggak suka mangga ya toh. Nah ini ada Kak Bunga udah pilihkan gambar yang sedikit tidak mengerikan ya, tidak mengerikan sekali. Jadi ini kelihatan ya mangganya itu ada yang kulitnya udah mulai hitam gitu ya. Padahal ini adalah mangga yang seharusnya bisa dikupas, sudah bisa dimakan dan sebagainya. Dan gambar yang sebelahnya juga itu mulai kelihatan ya ada ulat yang keluar dari dalam mangga. Kalau lihatnya gimana? Jijik ya? Jijik enggak? Jijik lah pasti ya toh. Kak Bunga pada saat mau motong, kelihatannya ini bagus buahnya, bagus. Pada saat Kak Bunga potong dengan pisau, ternyata di dalamnya hitam dan mulai keluar putih-putih gitu. Kak Bunga langsung spontan melempar mangganya, tak lempar gitu ya. Kenapa? Karena itu ulatnya tuh bisa lompat-lompat gitu ya, duing. Kak Bunga aja jijik gitu ya. Dan akhirnya Kak Bunga nggak jadi makan, nggak mau. Kenapa? Siapa yang mau makan mangga berulat? Ada yang di sini mau makan mangga berulat? Gak mau Kak, saya Kak. Ya iyalah, Kak Bunga juga gak mau ya toh. Nah ini gambarannya apa sih? Mangganya udah besar ya toh, tapi ternyata di dalamnya ada ulat, kok bisa ya toh. Nah Tuhan itu ingin berbicara kepada kita bahwa kita ini harus selalu jaga hati kita. Ya, anak-anak harus selalu bisa jaga hati, ya toh. Pada saat buahmu itu mulai terus keluar gitu ya, semakin besar, semakin Tuhan kasih firman-Nya membuat kita makin dewasa, rohani kita terus diberi makan dan kita terus baca firman Tuhan rajin gitu ya. Kita mulai kenal Tuhan, ya toh. Tapi satu hal yang Tuhan itu ingin berbicara, jangan sampai menjadi sombong ya. Karena kesombongan itu ternyata bisa membuat kalian bisa jatuh, bisa membuat kalian tidak sadar bahwa kalian ini ternyata
sudah keluar dari pohonnya. Kalian ini sudah tidak lagi bisa dinikmati dengan baik. Sadar tidak sadar, satu hari pasti akan kelihatan gitu ya. Nah, Tuhan ingin berkata bahwa anak-anak, kalau kalian sudah mulai di dalam Tuhan rajin, melayani Tuhan rajin gitu ya. Terus kemudian melakukan segala sesuatu dengan baik dan sebagainya. Hati-hati, tidak boleh sombong. Jangan terus bilang sama temennya yang mungkin jarang-jarang melayani gitu ya. Karena memang kita kan kondisi harus digilir ya. Kakak-kakak di sini harus menggilir. Mungkin secara tidak sengaja ada anak yang mungkin lebih cepat dapat antrian atau lebih cepat dapat jatah melayani, mungkin ya toh, karena Kak Bunga enggak ikut menggilir ya toh, tapi mungkin ada yang lebih banyak untuk melayani dalam online ini. Terus yang tidak melayani atau yang jarang-jarang dipanggil untuk melayani jadi sedih. Nah, terus kemudian yang sering-sering melayani ini bilang, wah, aku ini sering loh dipanggil sama Kak Beatrice, aku sering loh dipanggil sama Kak Yuliana, aku dijadikan singer, aku dijadikan ini dan itu gitu ya. Terus akhirnya secara tidak sadar mulai bangga, mulai sombongnya keluar gitu ya. Terus akhirnya bilang sama temennya yang mungkin juga masih saudara atau apa gitu ya, atau temen segereja tidak sadar kemudian mulai WA atau apa bilang, kamu kok cek males sih, kamu kok enggak pernah pelayanan sih, aku ini loh lebih sering melayani Tuhan. Kamu enggak boleh males, kamu harus rajin seperti saya gitu ya. Nah, kelihatannya sepertinya itu bagus, tapi hatinya Tuhan lihat mulai sombong. Nah, itu tidak boleh ya, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Sejujurnya Kak Bunga juga sedih. Kenapa? Karena kita ini harus digilir. Kita enggak bisa seperti dulu, sering ketemu di gereja gitu ya. Tapi bagaimanapun juga, meskipun kalian tidak melayani di gereja, ladang Tuhan untuk pelayanan itu banyak ya. Jadi yang mungkin jarang-jarang dipanggil untuk melayani Tuhan di gereja, enggak boleh apa? Sedih. Dan yang sering-sering juga enggak boleh apa? Sombong ya. Semua kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi kita lakukan yang terbaik dengan hati yang rendah hati ya. Kita bisa mengambil pelayanan yang lain. Misalnya apa Kak? Banyak ya toh, misalnya nih. Pada saat kalian tidak melayani di gereja, gereja ini adalah salah satu tempat kita belajar pelayanan. Tetapi Tuhan itu memberikan kepada kita banyak hal untuk kita bisa melayani sebagai anak-anak Tuhan. Ya, apa misalnya? Yang pertama, kita bisa melayani, membantu teman kita. Mungkin pada saat pandemi ada temanmu di sekolah yang akhirnya putus sekolah dan akhirnya tidak bisa sekolah. Terus apa Kak yang harus saya lakukan? Kamu bisa WA teman baikmu itu, kamu bisa tanyakan hal-hal yang baik ke dia. Kamu bisa perhatian, memberikan perhatian dan kamu bisa katakan bahwa aku bisa loh ngajari kamu. Karena kita kan sekarang harusnya naik ke kelas 4. Tapi karena dia kondisi tidak memungkinkan, mungkin orang tuanya tidak bisa bekerja lagi dan akhirnya terpaksa anaknya tidak disekolahkan sementara. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa ajak dia untuk berbagi pengetahuan, ya toh. Itu pelayanan tak Kak Bunga? Iyalah. Itu termasuk pelayanan. Ketika Tuhan melihat hatimu melakukan itu, ketika Tuhan melihat engkau melakukan itu dengan ikhlas dan tulus hati, dan tujuanmu membantu dia, dan tujuanmu menghibur dia, dan tujuanmu menolong dia, meskipun dia tidak sekolah, tapi dia masih dapat ilmu dari apa yang kau peroleh, Tuhan itu senang sekali. Ya, itu juga salah satu bentuk pelayanan. Ya, jadi ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Apalagi di rumah kalian lihat ada pengemis atau ada orang yang minta-minta, ya toh, butuh makan, lapar dan sebagainya. Ketika kalian tidak sengaja kalian lihat ada orang mungkin mengais-ngais sampah, dia bongkar-bongkar sampah dan kelihatan ada bungkus nasi gitu ya. Dia lihat
Dan kemudian dia mungkin lihat, oh ada sedikit makanan dan dia bungkus, dia masukkan ke tasnya dia. Itu sudah satu bukti bahwa dia lagi cari makanan. Kamu apa yang bisa kamu lakukan? Yang bisa kalian lakukan adalah segera panggil orang itu. Pak, tunggu ya Pak, tunggu. Jangan kemana-mana. Terus harus ngapain Kak Bunga? Kalian ke dalam bilang sama orang tua, Ma, di luar ada orang yang cari makanan Ma. Kasihan Ma, dia ambil nasi dari tong sampah. Nah, kemudian kamu bisa kasih dia nasi yang ada di rumahmu, dikasih ikan juga, jangan nasinya tok ya, kasih ayam goreng gitu ya. Kemudian dibungkus, lari, berikan ke bapak atau ibu itu. Itu juga bentuk pelayanan kah Kak Bunga? Ya iyalah ya toh. Dengan begitu kalian juga belajar mengasihi. Jadi sebenarnya kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita sudah dibekali firman Tuhan, ya toh. Kita mulai praktek firman Tuhan. Kita udah belajar tentang kasih dari kakak-kakak di sini. Kita udah belajar tentang apapun. Nah kalau nggak mulai praktek kapan lagi, ya toh. Kita harus mulai praktek, jangan cuma dengerin firman Tuhan toh, tapi mulai praktek, ya. Nah dengan begitu Tuhan itu disukakan, ya. Nah nggak perlu diupload juga, nggak perlu ya, itu namanya sombong ya. Kalau firman Tuhan bilang apa yang dikerjakan oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Tapi banyak orang sekarang ini dia memberi dengan tangan kanan, tangan kirinya ngapain? Pegang tongkat selfie gitu ya. Ayo bu, tak kasih hadiah bu, ayo bu makanan bu, ada saya bu, saya tak kasih makanan. Foto ya bu ya, sebentar ya bu ya, foto, cekrik. Nah kemudian diupload di Instagram. Saya hari ini memberikan makanan kepada ibu tua. Gitu. Nah sekali lagi, nggak boleh tak Kak Bunga? Ya boleh aja sih ya, tergantung motivasimu apa. Kalau motivasimu adalah untuk membanggakan dirimu dengan kamu upload itu entah di Instagram, entah di Facebook gitu ya. Kamu melakukan sesuatu pada orang dan kamu memamerkan bahwa kamu sudah melakukan itu, sesungguhnya Tuhan berkata kamu sudah terima upahnya. Ya, firman Tuhan kan bilang gitu ya, kalau kita udah melakukan sesuatu dan kita udah dapat pujian dari orang, kemudian kita akan menunggu nih komentar dari orang-orang itu. Wah hebat kamu ya, hari ini kamu sudah menolong ibu kamu. Wah hebat, nah kita dapat pujian kan dari manusia. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita udah dapat pujian, berarti kita nggak terima upah dari Tuhan. Ya, nah sesungguhnya Tuhan itu kepingin kita melakukan segala sesuatu itu dengan tulus ya. Kalau mau upload di Instagram tujuannya itu cuma satu kalau Kak Bunga. Kira-kira memuliakan Tuhan atau enggak? Kalau itu memuliakan Tuhan dengan kalian bersaksi nih ya. Kalian sembuh dari sakit, kalian cerita, kalian post di Instagram bilang puji Tuhan. Aku sembuh dari sakit karena Tuhan Yesus mengasihi aku. Orang yang baca terberkati, itu memuliakan Tuhan. Ya, Kak Bunga nggak punya Instagram kali ya, kok bilangnya gitu. Ada sih, tapi Kak Bunga sudah lama sekali tidak aktif di Instagram. Kenapa? Karena sejujurnya Kak Bunga ini dapat remanya seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang itu pada saat Kak Bunga baca firman, Kak Bunga ini hobi loh sebenarnya. Siapa sih yang nggak suka foto-foto terus dikirim supaya orang tahu gitu ya betapa cantiknya Kak Bunga gitu ya, atau gimana gitu ya. Nah tapi satu ketika Roh Kudus itu menegur Kak Bunga ya, Kak Bunga tidak bercerita dengan yang lainnya, maksudnya tentang orang lain, ini Kak Bunga yang dapat rema. Tuhan bilang bahwa tujuanmu apa sih sebenarnya? Kamu upload gitu itu tujuannya apa? Apakah supaya kamu di follow dan followermu itu banyak? Dan kemudian banyak orang komentari tentang kamu jalan-jalan ke luar negeri, terus habis itu kamu upload di Facebookmu, upload di IG-mu, tujuanmu apa? Tuhan cuma bilang gitu. Dan itu menegur sekali Kak Bunga. Dan sejak saat itu Kak Bunga udah mulai enggak berani untuk potret diri terus kemudian dipajang gitu ya. Potret diri dipajang, terus kemudian menunggu komentar dari orang-orang, enggak, Kak Bunga bertobat ya. Tapi ini Kak Bunga ya, Kak Bunga tidak menceritakan tentang orang lain karena remanya buat Kak Bunga ya. Nah, tapi tujuannya adalah kita mesti jaga hati kita ya. Setiap kita ini berbeda.
Kalau bisnis gimana Kak? Jualan makanan, oh silakan ya toh. Karena memang sekarang ini kita jualannya memang lewat medsos ya toh, di status ya apa. Jualan semakin rajin semakin kita dapat banyak ya toh. Mungkin Tuhan akan kirim berkat lewat itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, kalau yang terakhir juga Kak Bunga senang ya. Nah, yang terakhir ini yang sebenarnya Tuhan itu mau. Buahnya itu sudah bagus dan bisa dinikmati. Nah, ini seperti gambar ini. Wah, lihat ya. Kalau seperti ini kayaknya Kak Bunga juga mau ini ya. Ini kalau dimakan nih anak-anak ya. Ini buahnya pasti manis ini ya. Siapa yang suka buah mangga? Siapa yang pernah makan buah mangga manis? Nah, enak toh ya kan? Tapi kalau mangganya kecut enggak enak ya toh. Ini enak ini ya. Nah, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Pada saat kita berbicara dengan orang tua bisa merasakan bahwa oh sikapnya mulai berubah, sikap sopannya keluar, bertutur katanya sopan dan sebagainya. Berbicara dengan om, dengan tantenya juga sopan gitu ya. Terus kemudian mulai perilakunya berbeda. Yang tadinya mungkin tidak bisa diomongin, nakal, bandel. Tapi karena dia tinggal dalam Tuhan, baca firman Tuhan terus dan tidak keluar dari Tuhan, tinggal dalam Tuhan terus, yang terjadi adalah semakin rohaninya dibawa Tuhan makin dewasa. Ya, dan kalau udah dewasa pastinya buahnya bisa dirasakan seperti tadi temanya, buah yang dirasakan manis ya toh, seperti kalau kita makan ini manis dan Tuhan lihatnya juga manis ya. Mungkin di sekitarnya kakak-kakak sekolah minggu juga bisa merasakan kemanisannya. Lewat apa? Sikapnya, lewat perilakunya. Berbeda ya sekarang. Dulu bandel loh, udah bisa dikasih tahu loh hari ini. Tapi sekarang beda ya. Ketika kita berjumpa lagi mungkin nanti di gereja, Kak Bunga bisa melihat yang tadinya mungkin agak susah nih kasih tahu anak sekolah minggu ini. Tapi sekarang begitu datang dia langsung diam gitu ya. Dia langsung pada saat pujian, wah exciting semangat gitu ya. Seperti Kak Shannon tadi semangat gitu ya. Terjadi perubahan dan itu membuat orang yang di sekitarnya termasuk kakak-kakak ini jadi apa? Tercengang gitu ya, kok bisa? Kok bisa ya? Itu namanya kalian menjadi buah yang bisa dirasakan orang, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kalian. Ya, nah terus kemudian kalau kita sudah menjadi buah yang bagus, ada keuntungan kita tinggal dalam Tuhan. Lanjutnya Kak, keuntungannya apa sih? Keuntungannya adalah kita ini bisa minta apa saja di dalam doa dan Tuhan itu pasti dengar. Ayat yang ke-7, Pak Bunga bacakan ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, yang pertama, kalau kalian terus tinggal dalam Tuhan, kalian tidak keluar dengan Tuhan, kalian terus setia sama Tuhan, Tuhan berkata apa? Mintalah apa saja dan yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini sesuatu yang ajaib loh, yang kita bisa terima dari Tuhan. Benar-benar, beneran tak Kak Bunga? Betul. Karena memang Kak Bunga sudah pernah merasakan ini dan terjadi. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Cari Tuhan. Kejar Tuhan sampai kalian menemukannya. Ya, saya ini masih kadang malesnya dibuang. Tinggal dalam Tuhan, setia kepada Tuhan ya. Dan ayat yang ke-8 yang terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang kedua keuntungannya adalah hidup kita bisa menjadi berkat buat sekeliling kita, terutama di keluarga, kepada papa mama, kepada sekitar kita, kepada saudara-saudara yang lebih jauh dan semuanya. Mereka bisa merasakan buah yang luar biasa. Tujuan hidup kita hanya satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Slide yang terakhir Kak. Nah, tujuan untuk berbuah itu apa sebenarnya? Supaya bisa memuliakan Tuhan. Bukan supaya kita dapat pujian dari orang, tidak. Kita terus berbuah di dalam Tuhan. Kita terus melayani Tuhan jika diberi kesempatan di gereja atau dimanapun. Kita terus melakukan sesuatu yang terbaik. Tujuannya hanya satu. Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Ya, Kak Bunga berdoa
semua anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang militan. Hari-hari ini adalah Tuhan tuh mau pakai semua anak-anak sekolah minggu. Kalau Kak Bunga beberapa hari ini dapat kiriman video, anak sekolah minggu mulai dipakai sama Tuhan. Mereka mulai dapat mimpi untuk tentang pengangkatan, Tuhan mau datang. Ada yang dapat mimpi dibawa Tuhan ke surga dan sebagainya. Bukan orang dewasa. Tapi Tuhan sekarang juga mulai bergerak kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan bisa pakai anak-anak sekolah minggu. Jadi jangan berkata bahwa aku masih kecil loh Kak Bunga. Aku ini belum dewasa, belum waktunya aku harus rajin dan setia. Tidak, justru hari-hari ini Tuhan itu banyak melakukan keajaiban dan memakai anak-anak sekolah minggu. Jadi Kak Bunga berdoa kalian siapkan hatimu. Kalau semakin kalian siap, kalian berbuah. Tidak ada mustahil bahwa kalian pun akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Ya, menjadi generasi yang tanpa nama, mungkin menjadi generasi yang mungkin tanpa wajah. Artinya apa? Tidak dikenal, bukan seorang yang besar, bukan yang punya nama besar, tapi Tuhan bisa pakai hidupmu. Ya, amin. Ya, nah Kak Bunga rindu mengajarkan satu pujian, karena pujian ini adalah pujian yang dulu waktu Kak Bunga sekolah minggu, Kak Bunga diberkati sekali dengan pujian ini. Pujian ini sederhana, tetapi membuat Kak Bunga itu bisa pada saat Kak Bunga memuji ini, Kak Bunga merasa bahwa ya Tuhan itu pilih aku ya. Tuhan ini pilih loh kalian sebagai anak-anaknya. Mungkin tidak banyak orang dapat kesempatan itu. Tetapi kalau kalian bisa kenal Tuhan, ini adalah luar biasa. Ya, mari manfaatkan ini dan mulai berubah menjadi anak-anak Tuhan yang jempol, ya. Mulai belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berbuah. Mari tetapkan dalam hatimu bahwa engkau bisa berbuah, bahwa engkau mau berbuah, bahwa engkau mau melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Cari sesuatu, apa Tuhan yang harus aku kerjakan supaya namamu dimuliakan di dalam aku. Belajar yang rajin, jangan nyontek, ya toh, supaya Tuhan dimuliakan, ya toh. Berbuat baik, berbicara sopan, supaya Tuhan dimuliakan. Tujuannya cuma itu. Setiap melakukan hal supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, yuk kita sama-sama ya nyanyi lagunya. Dan ini nanti Kak Bunga enggak mau kasih tugas yang banyak-banyak karena Kak Bunga tahu di sekolah tugasnya udah makin banyak ya, atau apalagi mendekati PAS, penilaian akhir semester udah makin banyak tugas, presentasi dan sebagainya. Kak Bunga ingin kalian belajar lagu ini dan kemudian lagu ini nanti Kak Bunga akan kirimkan YouTube atau ya nanti rekaman gitu ya. Atau kalau ada YouTube instrumennya nanti tak kirim lewat grup. Kalian nyanyi dan kemudian dikumpulin. Udah gitu aja, memuji Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menambah absen ya toh. Tujuannya satu, yaitu memuliakan Tuhan ya. Itu tujuan utamanya ya. Tujuan berikutnya dan lain-lainnya itu urusan belakangan. Yang penting tujuanmu memuliakan Tuhan. Yuk semuanya ya, kita mau nyanyi sama-sama. Buka suara sama Tuhan supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan ya. Ayo semuanya angkat tangan kepada Tuhan. Tangan yang satunya taruh di dadamu, bilang sama Tuhan. Oh Tuhan, akulah anak-Mu. Oh Tuhan, akulah anak-Mu. Setiap hari.
Kak Bunga mau doain kalian semuanya dan semuanya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan cinta sebenarnya dengan kalian. Tuhan mau kalian bertumbuh terus menjadi anak sekolah minggu yang bukan hanya rutin beribadah, tetapi mulai rutin melakukan firman Tuhan. Mulai berani untuk melakukan apa yang menjadi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan kemauan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik buat setiap kami. Tuhan, saat ini Tuhan dimanapun anak-anak-Mu berada, biarlah kiranya Tuhan Kau yang menjamah setiap hati-hati mereka yang ada di rumah, yang berdoa saat malam hari ini Tuhan. Kalau ada Tuhan, mulai timbul kemalasan, mulai timbul kebosanan, mulai timbul hal-hal yang gak baik Tuhan, yang membuat kami jauh dari Tuhan, yang membuat kami malas untuk ibadah. Kiranya itu Tuhan semuanya dihilangkan atas hidup kami, dibuang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau beri kami roh yang baru, hati yang baru, semangat yang baru buat setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang makin hari bisa berbuah dan dapat dinikmati Tuhan buah kami. Dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Bukan buah yang mentah Tuhan, tetapi buah yang matang dan manis. Ketika kami berperilaku, bersikap dan sebagainya, orang bisa merasakan kemanisan dari hidup anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau juga disukakan Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Biar hati-Mu disukakan, hati Tuhan disenangkan lewat apa yang mereka lakukan tiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan akan tolong setiap anak-anak. Tuhan tolong kami semua untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati semuanya, tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan dan kita semua yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, jangan lupa ya, tetap semangat untuk terus menempel pada pokok anggur kita, yaitu Tuhan Yesus. Gimana Kak caranya? Seperti yang dikatakan Kak Bunga tadi, harus rajin baca firman, rajin memuji Tuhan, terus semangat, ibadahnya gak boleh kendor gitu ya, gak boleh bolong-bolong, terus rajin datang sama Tuhan, supaya kita terus berbuah gitu ya, berbuah dan berbuah. Dan biarlah sekitar kita, orang-orang sekitar kita bisa ikut menikmati buah yang manis dari kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, luar biasa, kita bersyukur banget hari ini boleh ibadah pada Tuhan, boleh memuji Tuhan, bersuka cita, boleh belajar lagi tentang firman Tuhan. Nah saatnya sekarang kita mau dengar pengumuman. Nah pengumuman yang pertama, jangan lupa ya adik-adik, kita ada ibadah lagi. Seneng ya kalau dengar ada ibadah lagi gitu. Kak Yuliana seneng banget gitu ya. Kita akan ibadah lagi hari Jumat tanggal 5 Oktober jam 6 sore seperti biasa. Dan kali ini ibadahnya masih lewat Zoom lagi. Ya seneng ya. Kalau lewat Zoom kita bisa melihat wajah-wajah teman-teman kita dan juga wajah-wajah kakak-kakak kita gitu ya. Meskipun masih dibatasi layar tapi tetap harus bersuka cita. Nah, yang kedua, adik-adik, setiap selesai ibadah kan pasti ada tugas. Nah, jangan lupa ya, kalian harus rajin mengerjakan tugas yang diberikan. Yang pertama, yang dikatakan Kak Bunga tadi, untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu, untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, untuk apa? Untuk kalian bisa mengingat setiap firman Tuhan yang sudah kalian dengar. Dengan kalian mengerjakan tugas, oh iya aku dapat firman Tuhan tentang ini. Kalian ingat terus gitu ya. Dan yang ketiga, untuk absensi kalian. Nah, pengumuman selanjutnya, adik-adik
Mungkin kalau ada yang adik-adik yang lagi sakit atau adik-adik tahu ada temennya lagi sakit, jangan lupa ya hubungi kakak-kakak kelas kalian. Informasikan bahwa Kak tolong didoakan, saya lagi sakit, atau ini saya tahu teman saya ini lagi sakit ya. Kalian harus informasi kepada kakak-kakak semua supaya kita semua bisa saling mendoakan gitu ya. Saling mendukung gitu ya, meskipun kita berjauhan tapi doa tidak dibatasi oleh apapun gitu ya. Jadi kalau kita saling menguatkan, saling mendoakan, kita semua akan terus bersama-sama meskipun terpisah dengan tempat yang berbeda, jarak yang berbeda, jarang bertemu, tapi dalam mengasihi nggak ada batasnya. Dalam mendoakan tidak ada batasnya gitu ya. Dan Tuhan pasti akan dengar setiap doa kita. Jadi kalau adik-adik ada yang sakit, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan takut-takut untuk menghubungi kakak-kakak. Supaya kita semua, kakak-kakak dan adik-adik bisa bersatu hati mendoakan ya. Nah, pengumuman berikutnya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Protokol kesehatan tidak boleh dilupakan, kemanapun adik-adik keluar harus pakai masker, harus mencuci tangan, rajin mencuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jangan lupa suka makan buah ya, supaya tetap sehat ya. Seperti firman Tuhan hari ini bercerita tentang buah-buah gitu ya. Nah adik-adik senang sekali hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini gitu ya. Dan kita akan bertemu lagi dengan ibadah-ibadah berikutnya. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan. Kita semua mari bersama-sama terus berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan kepengen ibadahnya ketemu lagi sama teman-teman. Kayak sekolah gitu ya, tatap muka gitu ya. Tuhan kepengin loh ibadahnya kembali seperti dulu gitu ya. Tatap muka, bertemu, bisa ketemu langsung gitu sama teman-temannya. Doa terus sama Tuhan. Tuhan pasti dengar doa kita dan kita akan segera bertemu kembali dalam ibadah tatap muka. Nah, demikian adik-adik. Sekarang kita mau siapkan hati, kita mau terima doa berkat dari Tuhan ya. Ayo siapkan hati, kita mau terima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Puji Tuhan ya adik-adik semua, kita sudah boleh ibadah hari ini. Dan jujur Kak Betri senang banget sama adik-adik semua yang setia ikut ibadah. Apalagi ikutnya dari awal sampai akhir. Terus adik-adik juga aktif menjawab kakak-kakak. Ada juga yang nulis di kolom chat. Dan chat-chatnya lucu-lucu banget. Jadi Kak Beatrice ketawa terus gitu ya. Barusan Rere bilang makasih banget ya gitu ya. Wah itu luar biasa sekali adik-adik semua. Jangan lupa untuk terus aktif ibadah seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Bunga. Harus rajin ibadah pada Tuhan dan dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, oke? Nah sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, semua bangkit berdiri. Semua kita akan berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada adik-adik yang sedang ulangan-ulangan, kita akan doakan juga. Atau adik-adik ada yang sedang sakit, ayo kita berdoa sama-sama. Karena di dalam doa orang benar, apalagi orang benarnya banyak, orang yang cinta Tuhannya banyak, pasti besar kuasanya. Ayo kita berdoa sama-sama kepada Tuhan. Bapa kami yang maha baik, Roh Kudus yang kami cintai, Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan firman buat kami semua. Tuhan mengingatkan kepada kami lagi apa yang harus kami lakukan bersama-sama Tuhan. Ajari kami Tuhan, tuntun kami semua dan ampuni kami. Kalau kami sempat malas, kalau kami sempat menjauh daripada Tuhan, kalau kami tidak berbuah dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami mau menghasilkan buah dan kami percaya pada saat kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu, buah secara otomatis pasti lahir dari hidup kami dan itu bisa dinikmati oleh orang-orang lain di sekitar kami dan terutama biarlah Engkau yang paling disenangkan Tuhan atas setiap buah yang kami hasilkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Kami percaya sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami terima berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari adik-adik semuanya, kakak-kakak, angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang maha baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati adik-adik dan kakak-kakak.
Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang ulangan, yang sedang ujian. Kiranya Kau berikan hikmat, Kau berikan kepandaian, Kau berikan bisa mengingat setiap pelajaran-pelajaran dengan baik. Dan juga ketika dapat soalnya bisa mengerjakan juga dengan baik Tuhan. Juga Engkau berikan kekuatan Tuhan buat orang tua untuk bisa ngajarin adik-adik, anak-anak kami semua supaya kami bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit atau yang sedang dalam proses kesembuhan Tuhan. Kami teringat akan Gabriel, kiranya Engkau memberikan kesembuhan total di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Kau memberikan kesembuhan, Kau berikan segala sesuatu yang baik sehingga Gabriel bisa beribadah bersama-sama dengan sukacita dan dengan badan yang sehat. Juga untuk semua yang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan. Kami bersyukur untuk semuanya dan kami peralaskan setiap doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Bye-bye.